Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Budiman dengan NIM 10419036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yaitu Studio Perancangan Arsitektur 4 dengan dosen pembimbing Bapak Nova Chandra Aditya STMT. Oke, yang pertama itu tugasnya adalah perancangan shopping mall. Untuk tugasnya ini sendiri berlokasi di daerah Jalan Bancai, Kota Bandung, yang dekat dengan alun-alun Kota Bandung itu sendiri. Oke, yang kedua yaitu adanya judul desain. Untuk judul desain sendiri, saya di sini mengambil judul yaitu Kaula Shopping Mall. Nah, kata Kaula sendiri digunakan agar mall ini menjadi sebuah entitas kebanggaan bagi para pelaku UMKM yang akan berdampak langsung ke arah pemasaran dan pengembangan UMKM itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, reinventing. Reinventing adalah tema yang menerapkan konsep penggabungan antara arsitektur lokal dengan luar tanpa meninggalkan identitas atau kelokalan sehingga menimbulkan integrasi dan terbentuk arsitektur yang sesuai dengan zaman karena timbulnya keberubah. Nah, jadi bisa dibilang untuk tema ini sendiri saya mengambil reinventing, yaitu bisa dibilang juga tema kolaborasi antara arsitektur lokal dengan arsitektur luar. Yang kedua yaitu konsep integritas terhadap kawasan. Kawasan Bancai ini dapat dibilang sebagai kawasan yang ramai. Hal ini karena Bancai berada di pusat perkotaan dan terdapat pusat jajanan makanan di sepanjang jalan ini. Lalu kawasan Bancai pun dekat dengan area yaitu area alun-alun Kota Bandung yang merupakan pusat Kota Bandung juga. Kemudian pada beberapa bagian terdapat wilayah yang bisa dibilang kurang tertata. Maka konsep side plan yang memiliki ruang terbuka hijau dapat menumbuhkan kesan yang asri dan rapih pada kawasan tersebut. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah konsep masa bangunan. Untuk konsep masa bangunan sendiri, ini terdiri dari satu bentuk subtraktif dari bentuk persegi panjang yang ditambah dengan bentuk persegi pada kedua bagian sisi ujungnya. Hal ini dimaksudkan agar terkesan luas dan mudah dalam upaya akselerasi. Lalu ada konsep fasad. Nah, untuk konsep fasad sendiri menggunakan konsep modern dinamis, yang mana hal ini dapat terlihat dari adanya secondary skin yang bermotif horizontal dan dengan perpaduan warna merah dan adanya warna coklat pada bagian samping yang terinspirasi daripada motif bambu. Nah, motif bambu ini tersendiri itu sangat erat kaitannya dengan budaya Sunda, yang mana di sini kita mengangkat arsitektur lokal yaitu kelokalan dari budaya Sunda itu sendiri. Nah, lalu di sini ada konsep zoning. Untuk konsep zoning sendiri pada mall ini dibedakan berdasarkan kegunaannya, yaitu seperti adanya area servis yang berada di daerah paling belakang, seperti WC, terus ada janitor, lalu ada area retail fashion yang berada di tengah, dan area elektronik yang berada di samping area fashion. Lalu untuk area food court tersendiri itu ada ditempatkan pada lantai 3 dan lantai 4, yang mana hal ini dimaksudkan agar area food court mendapatkan pemandangan langsung ke arah luar. Nah, lalu ada konsep keselamatan kebakaran. Nah, untuk konsep keselamatan kebakaran mall ini difasilitasi dengan adanya tangga darurat yang berada di dekat dengan lift dan terintegrasi dengan semua lantai. Lalu letak tangga darurat ini pun berada di tengah-tengah dekat dengan lift. Jadi hal ini untuk memudahkan para pengunjung agar mudah menjangkaunya. Oke, selanjutnya untuk konsep protokol kesehatan. Pada era pandemi COVID-19 ini, menggunakan masker adalah hal yang wajib. Dan beberapa aktivitas di luar, terkhusus di mall, seperti kegiatan makan, akan sering membuka masker. Maka area makan atau food court pada mall ini diletakkan terpisah, yaitu pada lantai 3 dan lantai 4, dan dibuat dengan adanya penghawaan alami dan konsep semi terbuka. Oke, selanjutnya konsep penghawaan alami dan pencahayaan alami. Pada bagian atap yang terletak pada food court dibuat menggunakan material kaca transparan, yang mana hal ini dimaksudkan agar skylight dapat masuk dan menjadikannya sumber pencahayaan alami. Lalu penggunaan secondary skin pada dinding kaca ialah agar tidak terlalu banyaknya cahaya luar yang masuk ke dalam. Lalu kemudian pada beberapa bagian seperti area food court terdapat area semi terbuka, yang mana hal ini dimaksudkan agar sirkulasi udara menjadi lebih sejuk dan mengurangi penggunaan AC yang berlebihan. Konsep struktur sendiri, mall ini menggunakan untuk pondasinya yaitu menggunakan tiang pancang atau board file.
Lalu untuk struktur penahannya menggunakan sistem kolom dengan diameter 80 cm x 80 cm dan balok dengan ukuran 50 x 80 cm. Lalu untuk struktur atapnya menggunakan struktur bentang lebar. Konsep utilitas. Terdapat 2 pompa air yang terletak di area basement. Nah, lalu untuk area air kotor terletak di belakang mall. Hal ini dimaksudkan agar jika terjadi penyumbatan ataupun kelebihan muatan, mudah untuk memperbaikinya dan mengaksesnya. Lalu untuk bagian kelistrikan atau MEP itu terletak di area basement. Nah, lalu di sini saya akan menampilkan video mengenai suasana mall itu sendiri dalam bentuk animasi.